Hai guys, welcome to Armada Rival Indonesia, kiblatnya perbedilan Indonesia. Armada Rival Indonesia bukan sekedar channel yang mereview tentang senapan angin, tapi juga berisi tentang edukasi, tips, and tricks seputar dunia perbedilan. Untuk saat ini, Departemen Baruin akan memberikan informasi mengenai kendala dan solusi yang sering terjadi pada laras senapan angin, baik senapan angin jenis uklik, gejluk, dan PCP. Jadi simak video ini sampai habis. Sepertinya Sobat Badilers ketahui, akurasi merupakan hal terpenting dari segala jenis senapan angin. Akurasi yang bagus akan mempermudah mengenai target yang kita incar. Biasanya biasa disebut nitik. Untuk menghasilkan sebuah tembakan yang bagus, Sobat Badilers perlu memperhatikan kondisi laras karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi akurasi tidak nitik atau ngaca. Berikut adalah kendala dan solusi yang sering terjadi pada senapan angin. Di depan Baruin saat ini sudah ada contoh dari senapan angin Subvision. Nah, untuk kendala yang pertama yaitu laras aus. Laras aus yaitu di mana bagian dalam alur laras menjadi lebih lebar dari ukuran standarnya. Biasanya karena faktor pemakaian, kemudian dari bahan mimis yang terlalu keras dan dari bahan larasnya. Untuk laras dari baja ini bahannya lebih kuat dan lebih keras daripada laras kuningan. Kalau laras kuningan ini lebih lunak, jadi lebih mudah aus atau terkikis. Akan tetapi laras baja akan lebih mudah berkarat daripada laras yang terbuat dari bahan kuningan. Jadi rekomendasi jika laras baja harus di-chrome dulu menggunakan chrome nikel hitam seperti laras baja H2S ini. Dan untuk perawatannya, Sobat Badilers harus lebih rajin dan teliti. Jadi laras itu tidak boleh ada yang basah atau lembab karena mengakibatkan berkarat. Kemudian untuk laras yang alurnya sudah aus, itu akan mempengaruhi hasil tembakan. Jadi tembakannya nanti bisa ngacak. Untuk solusinya yaitu ganti laras yang baru. Untuk yang kedua, lubang remer atau lubang stud cacat. Ini bisa diketahui dari hasil mimis yang kita tembakkan. Kalau dalam bahasa Jawa, mimisnya itu cuil atau ada goresan yang tidak merata pada lapisan mimisnya. Ini bisa dikarenakan lubang stud atau lemer yang kurang bagus, tapi masih bisa diperbaiki dengan cara dilemer ulang atau bisa juga mengganti mimis yang sesuai dengan senapannya. Untuk senapan jenis uklik bisa menggunakan mimis lokal dengan berat grain 8-10. Kalau untuk senapan jenis gejluk dan PCP bisa menggunakan mimis yang lebih berat grainnya sesuai dengan spek dan karakteristik dari senapannya. Seperti ini ya mimisnya. Kemudian setelah mengganti mimis atau memperbaiki lubang remer, lakukan pengetesan kepada senapan beberapa kali sampai menghasilkan akurasi yang bagus dan akurat. Yang ketiga, pemasangan aksesoris yang tidak sesuai atau tidak pas pada senapannya juga bisa menghasilkan tembakan yang tidak akurat atau ngaca. Seperti peredam yang tidak sesuai atau tidak pas dengan nepel senapan, kemudian penggunaan mimis yang terlalu ringan atau terlalu berat, kemudian dari teleskop yang kurang pas saat menyeting atau saat zeroing, ini juga sangat berpengaruh pada akurasi yang dihasilkan oleh tembakan senapan tersebut. Nah, untuk solusinya, cek secara berkala peredam maupun nepel pada senapannya, kemudian zeroing teleskopnya yang sesuai, kemudian bisa juga ganti mimis yang sesuai dengan karakteristik dari senapannya, bisa diganti yang lebih ringan atau yang lebih berat. Kemudian jika sudah dicoba berkali-kali tapi tetap bermasalah, bisa diganti dengan aksesoris lain, bisa ganti peredam merek lain, bisa menggunakan teleskop merek lain dan mimis yang lain. Jadi bisa pakai berbagai merek aksesoris. Kendala yang keempat yaitu laras bengkok. Ini bisa terjadi karena laras senapan terbentur, bisa terjatuh, atau karena kerusakan saat diekspedisi. Jika bengkoknya sangat parah, teman-teman bisa mengganti larasnya dengan laras yang baru, atau bisa juga diperbaiki dulu menggunakan alat yang bernama catok. Dan setelah diperbaiki atau diganti, teman-teman langsung bisa menguji coba senapannya dan lakukan tes
secara berkala sampai menemukan atau mendapatkan akurasi yang bagus. Untuk kendala yang terakhir atau yang kelima, yaitu kebersihan laras juga berpengaruh pada hasil tembakan. Laras yang kotor bisa menyebabkan trouble berupa ngaca. Penyebabnya ialah karat, serpihan timah, debu, dan pelumas yang menempel pada alur laras sangat berpotensi menyebabkan loading mimis dalam alur laras terganggu yang menyebabkan akurasinya ngaca. Untuk itu, sempatkan membersihkan laras 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali agar laras bersih dari kotoran seperti debu, serpihan timah, atau sisa-sisa dari minyak pelumas. Cara membersihkannya, Sobat Bedilers bisa menggunakan sabun colek dan sikat laras untuk membersihkan lubang dari larasnya ini. Kemudian setelah dibersihkan, segera tembakkan beberapa kali larasnya tadi untuk membersihkan sisa-sisa sabun yang masih ada di dalam larasnya. Setelah dipastikan laras tadi bersih dari sisa sabun, kemudian sudah kering, Sobat Bedilers bisa melapisi bagian alur laras dan juga larasnya menggunakan minyak pelumas atau bisa juga menggunakan oli mesin, dan ada beberapa merek minyak pelumas yang khusus buat senapan angin. Nah, jadi biar senapannya atau larasnya tidak berkarat lagi dan jauh lebih awet. Nah, barusan tadi adalah kendala dan solusi yang sering terjadi pada laras senapan angin yang Rurin ketahui. Buat Sobat Bedilers yang tahu atau mungkin ada tambahan atau mungkin ada koreksi ya tadi buat Rurin, Sobat Bedilers bisa langsung aja komentar di kolom komentar di bawah sini. Untuk part yang ketiga di segmen Dokter Senapan, Rurin akan membahas part dan fungsi pada chamber senapan angin. Jadi jangan lupa ikutin terus video kita di channel Armada Rifle Indonesia. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Apapun senapannya, Armada Rifle Indonesia solusinya. Bersama kita majukan senapan Indonesia. Bye-bye.